Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza man qail nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahibbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, pemirsa Evarina TV, dimanapun Anda berada dalam kebahagiaan, tentu everyday, setiap hari, setiap kita berpuasa, kita berbahagia. Di penghujung dari puasa itu, lisaim farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Indal futur wa indal liqa'i rabbih. Ketika dia ingin berbuka dan ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, bagaimana seorang anak yang berlatih naik sepeda? Yes, dia naik sepeda. Setiap anak yang berlatih naik sepeda pasti akan terjatuh. Tapi tidak ada anak kecil yang berlatih naik sepeda nawaitunya itu. Niatnya itu untuk jatuh. Tapi setiap orang yang naik sepeda pasti akan jatuh. Demikianlah musibah merupakan hadiah di dalam kehidupan. Tidak semua musibah itu bagian dari keburukan. Maka di bulan suci Ramadan, di hari ke-8 ini, ada satu motivasi yang akan kita bagi bersama. Motivasi hadiah di balik musibah. Motivasi hadiah dalam musibah. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Allah Subhanahu wa taala dengan puasa mengajarkan kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bagaimana sakitnya dalam dahaga, bagaimana sakitnya dalam lapar kita, bagaimana sakitnya dalam berpuasa sejak sahur sampai nanti berbuka. Tapi lihat bagaimana keindahan dan kebahagiaan itu di ujung kita berpuasa. Dan itu merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti bola yang dilemparkan ke bawah. Bola yang dilemparkan ke bawah. Semakin keras lemparannya, semakin kuat lompatannya. Sahabatku, sahabat dakwah. Ada yang merasa bahwa ketika dirinya terlahir dari keluarga yang miskin. Ada yang merasa yang dirinya terlahir dari bapak sebagai tukang bangunan, bapak sebagai tukang becak, ibu sebagai tukang pecel dan tukang lontong. Ini banyak bibi saya, Pak Lek saya di Qatar. Ya. Qatar itu kota Siantar. Kalau Simalungun namanya Singapura, Simalungun batubara, ya, perdagangan dan batubara. Dan saya menyapa ibunda tercinta yang katanya sore ini menonton bersama. Bagaimana seorang ayah, almarhum Ayahanda Haji Sudiro bercerita kepada saya. Ketika kecil dia ingin sekolah. Dia harus mengangkat air itu dari sungai Pancur yang ada di daerah lapangan bola bawah Siantar. Agar SMP-nya bisa tetap berjalan. Agar SMA-nya bisa tetap berjalan. Dan bagaimana seorang ayah itu yang dulu pernah bercita masuk pesantren dan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk sampai ke pesantren. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Keajaiban itu datang dari ketidaksempurnaan. Sesuatu yang sempurna dan menghasilkan sempurna itu sebuah kewajaran. Dan kemudian seorang ayah yang berdoa, biar aku tidak masuk pesantren hari ini, tapi esok andai kata aku punya anak, maka anak-anakku harus masuk pesantren. Subhanallah, hadir di Evarina TV. Ustadz Ahmad Fitrianto, calon doktoral, itu abangda saya. Ada Ustadz Abdul Malik, insya Allah segera menyusul nanti bersama. Dan saya Muhammad Fadli Sudiro. Artinya apa? Memang terkesan musibah dalam kemiskinan. Tapi Reni Anggraini, seorang anak tukang becak di Semarang sana, yang kemudian dalam keadaan seolah tidak biasa. Dan itu musibah. Anak tukang becak bagaimana punya cita-cita. Dia bekerja keras dalam belajarnya.
Dan kemudian dalam belajarnya itu dia mendapatkan nilai tertinggi, cum laude, dan waktu yang tercepat di Universitas Negeri Semarang. Sehingga dengan nilai tertinggi itu dia mendapat beasiswa sampai dengan ke Inggris S2 dan S3-nya. Dengan bangga dia mengatakan, ayah, antarkan anakmu tercinta ini dengan beca, ayah. Aku bangga menjadi anak tukang beca dan bisa sukses. Jadi sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Ankabut di ayat 1, 2, dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah manusia mengira, dikatakan Allah, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya beriman dan belum dicoba? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan adapun orang-orang sebelumnya semua dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamanallahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui siapa yang benar dan mengetahui siapa al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Maka hari ini puasa mengajarkan kita from zero to hero. Semua ada prosesnya. Shichiro Honda, seorang anak tukang bengkel yang ada di Jepang sana, yang kemudian menjadi bagian dari zero to hero, sekarang menjadi salah satu pemilik besar dan sekarang sudah meninggal dunia perusahaan besar, yaitu Honda. Kiichiro Toyoda, yang kemudian nama bisnisnya adalah Toyota, itu adalah anak seorang petani. Bung Karno adalah anak seorang guru honorer pada masa penjajahan dulu. Bung Harto adalah seorang anak petani. Bapak B.J. Habibie seorang anak petani. Bapak Alwi Habibie, dan yatim sahabatku, umur 14 tahun. Profesor B.J. Habibie yatim sahabatku, musibah, yes musibah. Tapi ternyata ada hadiah di balik musibah itu. Inilah orang-orang yang kemudian yakin. Ma'asaba bin musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan diberi petunjuk karena dia mengetahui bahwa Allah bikulli syai'in alim, tahu atas segala sesuatu. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, inilah puasa yang mengajarkan kita bagaimana musibah itu merupakan hadiah, dan semoga dengan puasa ini kita bisa menjadi orang-orang from zero to hero, dari nol dan kemudian menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang, karena keajaiban itu datang dari ketidaksempurnaan. Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitalak dauman karib. Ramadan usah pergi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ramadan berkah, berlalu dan pergilah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.